Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan Bapak semua yang hadir di Rustum, baik itu warga Sasak Panjang ataupun juga dari Human Initiative yang hadir di sini, ataupun juga peserta dari umum ya. Seperti terlihat yang di belakang saya, itu ada greenhouse dan juga ada posyandu yang tempat kita berlokasi dengan ibu dan bapak semua ya. Seperti yang terlihat yang satunya ada ibu dan bapak yang sedang beraktivitas packaging karena memang sudah ada yang order sayur hasil panen kita. Insya Allah nanti akan ditemani oleh Mas Indra yang memandu kita pada hari ini. Jadi kegiatan kita nanti akan ada panen ya, panen raya. Menyaksikan panen raya hasil dari kebun gizi Permai. Lokasinya di sini di Kabupaten Bogor, di perumahan Sasak Panjang Permai, RW 12, Desa Tajur Halang, Kabupaten Bogor, seperti itu. Baik, kita akan mulai turnya ya Ibu dan Bapak. Silakan nanti kalau ada pertanyaan dan sebagainya bisa ditulis di kolom chat, nanti kita akan coba respon. Nah ini, jadi lokasi dari kebunnya sendiri adalah di perumahan ya. Jadi warga-warga di sini 25 orang dibina oleh Human Initiative dan Give to Asia untuk program ketahanan pangan. Seperti itu. Jadi diharapkan di sini warga bisa memenuhi kebutuhan pangan, yaitu sayur yang bergizi, bernutrisi, sehat ya. Dan juga pangan yang lain diantaranya adalah ikan nila. Kita ada membudidaya ikan nila di dalam kolam biotop di sini. Kegiatan ini sudah berjalan selama 3-4 bulan ya, bulan Juli ini. Mereka dibina pelatihannya, kemudian bagaimana cara memasarkannya, hingga pada akhirnya jika ada produk yang tidak sampai terjual, karena sayuran ini kan harus segera terjual, nanti kita akan demokan juga bagaimana ibu dan bapaknya berkreasi membuat olahan dari hasil panen. Ada yang berupa jus dan juga salad. Nah, seperti yang terlihat di layar, itu adalah packaging dari kebun kami. Ada selada hijau atau selada keriting ya. Di sana ada labelnya, kami sudah layak ya insya Allah masuk ke supermarket dan sebagainya. Orderan kami juga untuk panen yang, ini adalah panen yang kedua ya Ibu dan Bapak. Setelah kemarin bulan Mei kami panen perdana, hari ini adalah panen yang kedua. Nah ini adalah pakcoy, terlihat usia 35 hari. Setelah semai sudah sebesar itu dan insya Allah sudah layak dikonsumsi. Lanjut lagi, kita nanti akan bertemu host kita ya, Mas Indra. Nah ini lokasinya beraktivitas Ibu dan Bapak ya di Posyandu RW 12. Insya Allah kita dengan protokol kesehatan, di sini biasanya 25 orang, kita batasi hanya 8 orang yang bisa beraktivitas. Ini kondisi di luar kebun, sudah terpampang, terlihat ya, backlight ya, Mbak. Nah ini adalah papan dari greenhouse dan biovlog kami. Jadi program ini memang digagas oleh Give to Asia dan Human Initiative dalam program ketahanan pangan, Food Security Program di perumahan Sasak Panjang RW 12. Nah, ini alamatnya. Silakan nanti kalau orang Bogor, kalau sudah tidak PPKM darurat bisa mampir ya. Insya Allah terbuka. Baik, saya langsung saja. Karena yang lebih ahli menjelaskan tentang greenhouse ini, sudah ada hostnya nanti Mas Indra. Sudah ada Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ada Ibu juga. Ya, jadi ini adalah lokasi budidaya sayuran hidroponik kami di dalam greenhouse ya. Nah ini sudah terlihat aktivitas bagaimana kita memelihara dan juga steril yang pakai ini apa namanya? Oh ini sarung tangan. Ya baik, saya perkenalkan ini Indra yang nanti akan memandu kita selama panen
raya ini. Ya, apa saja yang ada di kebun, apalagi ini menjelang panen gitu kan. Nah, silakan. Terima kasih, Mila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Indra ya, tadi sudah diperkenalkan. Ini coba diterangkan ya. Di sini pesertanya dari mana aja? Pak hanya di Oh ya, di sini ada dari Human Initiative, warga Sasak Panjang, dan ya, juga umum. umum ada ya. Mungkin perkenalan dulu. Ini ada beberapa tanaman yang ada di greenhouse ini. Yang paling banyak terlihat ini tanaman pakcoy ya. Coy, di sini ada lada keriting dan terakhir ini kale ya, kale. Tapi ini sepertinya telat pertumbuhannya ini ya. Ya di sini menggunakan teknik ini apa namanya NFT ya, material film teknik ini dengan air mengalir. Kemudian ini terdapat 4 meja ya, kurang lebih ada sekitar 700-an lubang. Jadi ada sekitar 700 lubang dengan 4 meja NFT ya. Ini kita jadwalnya sekarang panen. Kita mulai dari meja yang di sana ya. Nah, ini Mas Indra dari Ibu dan Bapak yang lain sedang bersiap untuk panen. Nah, tanaman pakcoy. Ini udah waktunya panen. Ini bobotnya kurang lebih sekitar 120 sampai 170 ya. Rata-rata sih 100, 130, 100 ya 170 lah. Nanti untuk panen daun tuanya bisa dibuang ya supaya lebih bersih. Kemudian nanti tergantung marketnya, kalau ini mau dijual per kilo atau dibuat packaging ya. Kalau packaging untuk display supermarket biasanya ukuran 200 atau 250 gram. Itu biasanya dua piece tanaman ya. Kita dibuat packagingnya dengan plastik. Mungkin tadi sudah lihat juga ya contoh packagingnya yang akan buat di display atau dijual umum. Ya di sini tanamannya free pestisida. Jadi kita tidak menggunakan pestisida ya di sini, hanya menggunakan perangkap hama untuk ini. Insya Allah tanamannya lebih sehat dibandingkan dengan sayuran pakcoy yang dijual atau yang ditanam di luar. Terus Apalagi, silahkan. ya, kita lihat dulu nih proses panennya. Satu-satu perlahan ya, tetap rusak ya. Semua menggunakan sarung tangan supaya lebih steril. Oh ya, katanya Mas Indra di sini ada yang pakai netpot dan tidak pakai netpot. Oh. Perbandingannya gimana? Silahkan mungkin bisa diceritakan menggunakan netpot. Ini menggunakan netpot ya Ibu dan Bapak. Bisa dilihat. Kita lihat dulu ya. Ini usia 35 hari ya. 35 ya. Nah ini dengan kondisi 41 berarti. 35 hari itu setelah sema ya. Jadi sekarang usianya 41 hari. Wah ini aku itu juga ya. Jadi kita banyak. Nah, lihat. Ini kan ini kita ada perlakuan yang dengan netpot dan tanpa netpot. Ya. Apa perbedaan? Silahkan dijelaskan. Kalau dari fisiknya ya kurang lebih sama ini. Perakarannya juga nggak jauh beda, sama. Tidak usah membeli netpot seperti itu kan. Iya benar. Nah lumayan kalau berat tanaman kita harus membeli netpot sekian jumlah tanaman gitu. Tapi ternyata hasilnya tidak jauh beda ya, tidak menggunakan netpot dan menggunakan netpot. Atau mungkin nanti dihitung datanya ya. Misalnya
satu baris ini total dipanen berapa bobotnya. Oke. Ntar yang ini total satu baris berapa bobotnya. Kita bandingkan. Kalau lihat dari fisiknya sih kelihatannya sama ya. Buktikan Ya. ditimbang. Silakan Ibu dan Bapak kalau ada pertanyaan bisa ditulis ya di kolom chat. Kita juga membuka diskusi selain panen raya di kebun kita. Nah ini saya akan mewawancarai sebentar ya Mas Indra. Ya. Oh sebelum ke Ibu, ini ada pertanyaan nih dari umum supaya juga diskusinya jalan yang kita di kebun. Karena lumayan udah jam 9 lewat ini agak panas kondisinya. Oh iya, kalau tidak pakai netpot itu gimana ya tanamannya? Gimana katanya tanamannya kalau tidak pakai netpot? Ini tanamannya Pak. Ini dalam satu meja ini tidak pakai netpot ya. Sedangkan yang satu meja sebelah kiri ini pakai netpot. Terlihat hampir sama ya. Ini. Kalau pakai netbook itu ketika dia masih kecil penataannya enak. Oh gitu. Kalau itu, nah penataannya. Terus kalau misalkan nggak pakai netpot agak repot, Tapi pertumbuhannya saya lebih suka yang nggak pakai netpot. Oh begitu Pak. Iya. Kalau saya melihat sih ada perbedaan, kayaknya lebih baik nggak pakai netpot. Oke. Kalau saya lihatnya gitu. Pak Dedi ini adalah warga Petak Panjang yang bersama warga mengelola kebun ini ya. Jadi sudah terlihat 2 kali panen. Ini panen yang kedua. Panen pertama kita semuanya menggunakan netpot ya Pak. Semuanya pakai netpot. Dan di panen yang kedua ini kami mencoba membandingkan jika tidak menggunakan netpot seperti apa. Terlihat kan Ibu dan Bapak? Jadi lebih dia mekar ya kayak kalau jika tuh mekar gitu bunga. panen juga lebih gampang gitu kan, lebih gampang diambilnya. Diambilnya lebih mudah ya. Proses packingnya juga lebih lebih mensayurkan. Mensayurkan bukan itu kalau manusia kalau memanusiakan mensayurkan jadi ketika merusak. Dicabut akarnya mungkin tidak rusak ya kan. Kalau dari netpot ini kalau dicabut akarnya mungkin kalau menurut Pak Dedi tuh jadi tersayat-sayat akarnya gitu ya karena harus dilepas dari netpot. Kalau ini kan langsung ini aja ya Pak ya, tarik masukin. Tadi saya lebih suka nggak pakai netpot. Tapi memang agak repot ketika masa pertumbuhan masih kecil. Takut ke bawah air. Itu kita harus rajin menata lagi setiap perkembangan itu. Jangan ada yang miring atau arahnya berbeda. Baik, itulah Ibu dan Bapak kondisinya. Nah ini terlihat panjang. Akarnya panjang kan? Tidak jauh beda dengan yang di netpot. Contohkan. Kelihatan Ibu dan Bapak? Kelihatan ya. Ada pertanyaan dari Ibu dan Bapak Nindra. Tolong dijawab berkaitan dengan greenhouse. Untuk greenhouse apakah hanya menggunakan plastik UV? Ini kondisi greenhouse. Kenapa? Tidak hanya menggunakan plastik UV ya. Kita menggunakan ini screen di dindingnya. Kan ada juga greenhouse yang hanya atapnya aja UV-nya. Kita udah full ini tertutup, kita menggunakan screen ya. Ya. Screen. Cegah. Tidak ada serangga masuk ataupun karena semuanya tertutup. Kemungkinan serangga masuk itu ke bawah oleh pekerja atau ada lubang-lubang kecil atau pas masuk dia masih telur kemudian pas udah di dalam greenhouse ya ngetas. Baik, ini masih aktivitas panen ya Bu? Ya, iya Bu. Nah ini saya mau nanya, Ibu kan selalu di sini setiap hari gitu ya, apalagi Ibu ini dengan kondisi alhamdulillah Ibu rumah tangga ya Bu, sehingga mengisi kondisi kegiatan ini positif sekali gitu kan ya, apalagi memberikan peluang untuk kita bisa mandiri secara memenuhi pangan ya. Gimana mungkin ceritakan Ibu mungkin dari awal sampai akhirnya kita panen kedua, gimana rasanya? Dari awal kita emang ada pelatihan, jadi yang tadinya kita nggak punya ilmu, jadi kita jadi tahu ilmu cara bercocok tanam modern itu seperti apa.
Jadi kita tahu pH, tahu nutrisi, dan tahu perkembangan cara bercocok tanam secara modern. Dan kita dilatih untuk memanage keuangan juga yang nantinya Kebetulan Ibu bendahara ya. Iya. Tapi orderan pemasaran bagaimana? Alhamdulillah bagus. Kalau dari sisi penjualan Sold ya. sebelum panen sudah sold ya. Benar Pak ya? Hari ini 60 pagi ini udah 60 kilo sekian. Padahal kita baru perdana launching untuk panen kedua ya. Panen kedua. Alhamdulillah, silakan kalau yang di Bogor boleh pesan nih ke ataupun Bapak ya. Ada Instagramnya. Ada Instagramnya Kebun Gizi Permai, silakan Iya. di-follow. Ya. Rasanya gimana Bu? Senang sekali bisa Senang sekali ya. dapat ilmu banyak dari HI. Keren. Bersama teman-teman kita dapat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang positif. Terus kita juga tahu banyak hal lah tentang bercocok tanam modern. Mungkin itu saja. Itu saja. Jadi kalau Ibu dan Bapak ketahui ya yang ada di room Zoom. Jadi aktivitas Ibu dan Bapak ini pagi hari dengan sukarela. Memang program ini kita juga memandirikan Ibu dan Bapak di sini sehingga mereka mau tidak mau secara gotong royong. Sampai kalau nanti kita bisa lihat Ibu dan Bapak ini luar biasa menjadwalkan jadwal piket di pagi hari dan sore hari. Mau menyampaikan. Oh ya, pesannya. silakan Pak Dedi mau menyampaikan pesan dan pesannya. Kalau saya pribadi alhamdulillah bersyukur dari latar belakang atau basic tidak ada latar belakang petani. Saya hanya belajar di greenhouse yang difasilitasi oleh Human Initiative. Dengan sangat bangga dan sangat berterima kasih saya jadi punya ilmu. Ke depan juga saya sudah pesan sama HI, sama Mas Indra, Mbak Mila dari Nudira, kalau ada magang atau pelatihan lagi insya Allah kami siap untuk memperbaiki perjalanan pembelajaran kami. Terima kasih, semangat teman-teman. Ya, terima kasih banyak Pak Dedi juga salah satu peserta ya. Juga. Nah ini sudah terlihat ada Mas Aldo nih yang setiap hari mungkin ya selalu mantau baik secara langsung datang ke kebun ataupun juga secara di grup perkumpulan WhatsApp. Mungkin Mas Aldo di sini saya nggak backlight. Silakan Mas Aldo selaku ya dia pokoknya ininya lah masternya dari program ini. Silakan mungkin menyampaikan pesan dan pesannya. Ya, alhamdulillah kami dari Human Initiative dan Situasia diberikan kesempatan untuk bisa memberikan program food security ini di warga Sasak Panjang Permai. Seperti kita ketahui di kondisi pandemi ini, di COVID-19 ini, ketahanan pangan menjadi isu yang sangat sentral ya, sehingga Situasia dan Human Initiative berupaya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terdampak pandemi. Dan insya Allah, alhamdulillah juga program ini sampai di Desa Sasak Panjang ini, terkhusus di Perumahan Sasak Panjang Permai. Alhamdulillah ini panen yang kedua, saya sangat bahagia, bersyukur masyarakat bisa kooperatif dari bulan Februari sampai hari ini, mereka semangat, mereka bahagia. Mulai dari pelatihan 1 sampai 7 mereka partisipatif dan ketika menuai hasil di panen kedua ini mereka sangat bahagia sekali. Semoga kedepannya mohon doanya program ini sustainable ya, tidak berhenti sampai saat ini di panen kedua ini, terus di bulan-bulan berikutnya sampai warga mandiri bahkan bisa scale up, bahkan bisa melebarkan sayapnya ke RT-RT atau desa lain. Amin. Itu saja mungkin dari Human Initiative. Terima kasih buat Pak Indra, Mbak Mila sudah menjadi mitra kami selama ini. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan harapan dari tadi ya Human Initiative yang diwakili Mas Aldo, kita bisa selain warga juga bisa menyukseskan ya program yang ada di lokasinya. Mudah-mudahan ini adalah sebuah inspirasi dari yang bisa dicontoh oleh warga lain. Baik, silahkan Mas Indra dilanjutkan aktivitas panennya sama Ibu ya. Ya, terima kasih. Ya, siap. Kita lanjut ya.
ke packaging. Jadi setelah dipanen ini kita akan masuk packaging. Jadi pertanyaan nanti dipending dulu. Nah ini Pak RW, mumpung ada saya todong. Silakan Pak RW di sini. Kita wawancara memberi di sini Pak RW. Nah ini adalah Pak RW kita. Tanpa bantuan beliau mungkin kita ada terkendala dan sebagainya, tapi alhamdulillah hadirnya Pak RW yang selalu support ya warga dengan segala kegiatannya, memfasilitasi tempat dan sebagainya, ini sungguh luar biasa. Silahkan kesan dan pesan dari Pak RW. Pesannya yang pertama, pesannya sungguh sangat luar biasa pesannya. Dalam program yang diluncurkan oleh Human Initiative, kita banyak merasakan manfaat yang didapat, baik itu dari segi pembangunan infrastrukturnya, pelatihan sumber daya manusianya, jadi semuanya paket lengkap. Jadi di sini saya berterima kasih sekali dengan tim dari HI yang memang sudah benar-benar serius dalam memberikan satu program yang mulai dari pemberdayaan manusia sampai pembangunan infrastrukturnya. Ini luar biasa. Dan ini kedepannya saya akan kembangkan lagi, mudah-mudahan ini menjadi salah satu sumber pemasukan buat para tim, dan ini akan kita kembangkan menjadi sistem ketahanan pangan yang ada di lingkungan RW kami, RW 12 Sapanya Permai, baik itu gizi hostnya, hidroponiknya maupun kolam ikannya yang sekarang bentar lagi kelihatannya sudah terasa hasilnya seperti itu perkembangannya. Pesannya kita tetap bekerja sama terus, dalam artian saya dengan HI berharap banyak dan berharap agar HI ini terus menerus ya. Kalau pesan yang saya sampaikan mungkin sebatas pesan secara moral, artinya biar bagaimanapun kita dengan HI ya sudah menjalin hubungan yang cukup lama sekali, dan harapan saya agar kedepannya HI terus bisa membantu kita dalam pelaksanaan program infrastruktur yang lainnya seperti sarana pendidikan, sarana yang lain-lain, itu harapan kami. Dan pesan dengan tim 25 yang sudah digembleng secara SDM oleh HI, saya berharap ilmu yang mereka dapatkan akan mendapatkan manfaat yang luar biasa untuk kepentingan di lingkungan RT-nya masing-masing. Ke depan kalau kita sudah mulai mau melancarkan satu RT satu kolam, ini kita sudah punya SDM yang luar biasa yang sudah diberikan oleh HI pengalaman dan pelatihannya. Jadi besok setiap program satu RT satu kolam ini artinya kita sudah paham semua, ilmunya sudah ada, apanya sudah ada, tenaganya sudah ada. Karena kemarin permintaan HI itu satu RT itu ada perwakilannya. Nah sekarang ini sudah ada manfaatnya, benar-benar manfaat. Begitu kita mau mencanangkan untuk satu RT satu kolam, berarti SDM kita sudah siap dari segi ilmu, dari segi pengetahuan mereka sudah luar biasa. Itu saya berharap supaya yang tim 25 ini punya manfaat ke lingkungannya masing-masing. Nanti kita akan support dari segi pembangunan infrastrukturnya dari hasil yang ada. Nah mereka nanti akan membantu kawan-kawan di RT yang lain akan membuat pelatihan seperti ini lagi. Jadi sambung menyambung, berkontinu seperti itu. Terima kasih banyak nih Pak RW atas pesan dan pesannya ya. Jadi sungguh luar biasa ya Pak. Betul. Dilatih 20 tim 25 itu artinya 5 orang ibu dan bapak yang mendukung. Jadi kita memberdayakan, memberikan pengetahuan gitu ya, keterampilan secara skill. Bahkan saya pun sampai yang tadinya awam akhirnya ikut belajar. Kebetulan Bu RW-nya ikut juga dalam pelatihan ini. Pada akhirnya saya dikasih masukan tentang pelatihan bagaimana cara membuat kolam bioflok. Nah, akhirnya mau nggak mau akhirnya saya bikin juga, tertarik juga. Iya, saya bikin 3 kolam. Nah dengan ilmu yang sudah ada, akhirnya kita nggak perlu banyak bertanya lagi dengan para ahli, karena tim yang 25 ini sudah banyak kasih masukan ke saya untuk Pak RW harus begini, dan luar biasa hasilnya sudah. Sampai pembangunan kolamnya pun dilakukan oleh tim 25. Luar biasa sekali. Gitu. Baik, terima kasih banyak Pak RW. Nanti kita sambung lagi. Jadi terlihat ya Ibu dan Bapak, program ini adalah program yang sangat bisa dicontoh di lingkungan Ibu dan Bapak semuanya. Ini merupakan program ketahanan pangan. Kita harapkan sebetulnya adalah warga di sini cukup dengan gizi ya, yang ditanamnya, yang dikelola di kebun ini gitu ya, untuk dirinya sendiri.
tapi ketika sudah bisa dijual itu juga sudah sungguh luar biasa ya. Artinya mereka akan menghidupkan ekonomi di keluarga gitu dengan hasil penjualan yang sungguh luar biasa, karena market dari hidroponik ini juga bukan cukup terbuka lebar pasarnya ya di kalangan yang menengah ke atas dan sebagainya seperti itu. Untuk konsumsi ikan pun saya rasa nanti kita akan coba kembangkan lagi satu RT satu kolam dengan SDM yang ada. Nanti kita akan coba bikin semacam badan usaha milik RW. Artinya di sana tempat ini sebagai satu pusat kegiatan di mana seluruh hasil dari panen kolam-kolam tiap RT nanti akan dibeli oleh tim dari sini. Nanti akan kita menjadi satu badan usaha untuk menjual ikan yang sudah siap pola dan siap masak. Artinya dengan pelatihan yang kemarin tuh ikan dibersihkan, disiangin, akhirnya dibumbuin. Nah itu mereka sudah dapat hal seperti itu pun mereka sudah dapat dari HI. Jadi saya pikir ini coba kita kembangkan untuk memasarkan produk kita ke masyarakat kita sendiri dengan harga yang lebih terjangkau dan siap pakai. Seperti itu. Jadi selain bisa panen di kebun, kita juga menjual yang sudah diolah, tinggal goreng aja. Tinggal masak aja, udah nggak perlu nyuci, nggak perlu bersihin, nggak perlu bumbuin, dan ini sudah dapat pelatihannya kawan-kawan tim 25 dan sudah saya tanya sudah siap. Nah, makanya kita coba kembangkan ke depan. Masing-masing RT punya kolam, nanti hasil panennya akan distorkan ke tim 25 ini untuk dikelola secara profesional menjadi badan usaha milik RW. Nah ini kerjasama yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa berhasil, Pak. Mohon dukungannya dari AI juga. Terima kasih banyak nih Pak RW atas support dan semua hal yang bisa kita lakukan ya. Mudah-mudahan tim 25 semuanya sehat karena saat ini kondisi pandemi. Dan nanti kalau misalnya ada kunjungan Pak, tadi ada beberapa yang sudah bertanya, kalau kunjungan ke sini mungkin kalau nggak pandemi bagaimana Pak prosesnya? Sebenarnya acara ini sudah kita rancang jauh-jauh hari dalam kondisi pandemik yang waktu itu melandai dan kondisi yang agak normal sedikit. Kita sudah persiapkan untuk acara ini supaya kawan-kawan dari HI bisa menyaksikan langsung, bahkan tim dari donatur bisa melihat langsung begitu luar biasanya hasilnya. Namun dengan bom yang sedemikian sekarang ini menjadi luar biasa, pada akhirnya kita coba ambil langkah-langkah untuk menghindari adanya kerumunan orang yang sebanyak-banyaknya. Nah, ini nanti coba ke depan akan kita jadwalkan lagi, kita reschedule lagi bagaimana baiknya kita undang lagi tim donatur, tim HI, bahkan kawan-kawan yang ayo kita lihat tuh ternyata ya Mbak sendiri lihat kan hasilnya betapa luar biasanya itu hijau-hijau kayak gitu. Iya, nanti akan kita reschedule lagi. Ini dikelola bukan oleh orang yang profesional ya Pak, tapi kita latih sehingga Ibu dan Bapak ini menjadi profesional gitu. Luar biasa hasilnya, silahkan kita bisa lihat sendiri. Baik Pak RW, kita lanjut dulu ya. Terima kasih banyak. Silakan Mas Indra dan Ibu juga bisa panen dan gitu ya. Baik Ibu dan Bapak semuanya tetap stay di kebun kita ya, karena kita nanti akan bagaimana cara packaging. Kita juga mengajarkan kepada Ibu dan Bapak untuk bagaimana packaging supaya dia layak untuk dijual ke berbagai kalangan ya, supermarket, hotel, catering, horeca dan sebagainya. Tapi ini walaupun belum ke supermarket aja sudah banyak orderan. Silakan kalau yang mau order di Bogor bisa nanti kontak ke kami ya. Nah, ini kita memasuki ibu-ibu dan bapak-bapak yang sedang packaging. Assalamualaikum Ibu, Bapak. Jadi terlihat ya, di sini ada selada keripik, kemudian pakcoy yang tadi sudah dipanen. Ibu dan Bapak di sini juga kita latih bagaimana cara packaging yang baik gitu kan, yang biasanya terlihat di supermarket ataupun yang dijual secara umum gitu. Nah, ini silakan kepada Ibu, siapa namanya Bu? Saya Bu Vina. Bu Vina, ada Bu Titi, ada Bu Mira. Ya. Ini bagian penimbangan, Bu Titi bagian sortir, dan ada Bu Mira bagian packaging. Kita membuatnya semacam bentuk ini lebih manis. Lihat ya, jadi ini adalah, punten ya Bu, dipegang dulu. Jadi ini adalah packaging yang sudah seperti kita bisa lihat ya di supermarket. Di sini sudah ada labelnya, kan? Jadi di sini terlihat logo sendiri. Jadi di sini di Permai Farm untuk
Ya, untuk jika ada pemesanan kita bisa langsung ke di sini, kita namanya di sini ada tulis Gizi Permai Farm yang berada di Tajur Halang, Bogor, Sasak Panjang. Iya, Gizi Permai Farm. Iya. Kita ini sekitar 3 tanaman. 3 tanaman. Tergantung besar kecilnya tanaman, beratnya. Lihat bahwa sayuran ini memang hasil panen langsung dari kebun greenhouse, kemudian bebas pestisida, insya Allah kayak gizi dan nutrisi. Ini Dan juga, fresh. Dan fresh juga menyehatkan. Iya. Siap. Nah, ini gimana Bu cara packaging? Mungkin bisa dijelaskan pertama-tamanya. Ya, sebelumnya kita sudah menimbang berat kotornya sebelum kita sortir. Di sini tadi kita menimbang sebelum disortir, ini berat kotornya sekitar 285 gram. Setelah kita sortir, sekarang ditimbang, bisa dilihat angkanya Mbak. Nah, bisa dilihat angkanya 250 gram. Sesuai dengan pesanan, kita pesan ada yang 250 gram. Ini apa Bu yang hitam-hitam? Ini adalah fiber ya, semacam fiber untuk memudahkan kita pada saat packaging. Bisa di proses packaging kita. Nah, itu jadi alat fiber itu berfungsi untuk supaya ini ya Bu, memudahkan masukan. Kita lihat bagaimana packagingnya sehingga terlihat cantik. Nanti kita akan lihat beberapa yang sudah di packaging oleh dan Bapak. Ini tanaman pakcoy, tadi kita terlihat 250 gram ya. Isinya sekitar 2 tanaman ya. Di sini juga hadir ya selain dari Human Initiative, umum dan juga Ibu dan Bapak tim 25. Tadi saya terlihat ada Ibu Erlina ya. Ya Ibu Erlina yang dari tim kita. Hadir. Nah, jadi karena memang kondisinya terbatas ya, kita hanya berdelapan dengan kondisi seperti ini. Nah, ini labelnya. Nah, seperti yang terlihat, ini adalah packaging sayur pakcoy 250 gram. Ini hanya 2 tanaman. Terlihat dari Bapak cantik kayak buket. Jadi ini bisa juga untuk memberikan hadiah. Apalagi saat pandemi seperti ini, kita mungkin bisa berkirim-kirim. Selain kirim makanan yang lain, kita juga bisa mengirimkan sayuran sehat. Jadi silakan bisa diorder di Kebun Gizi Permai. Follow dulu aja ya Instagramnya ya, Kebun Gizi Permai. Nah ini terima kasih ya Bu. Kita bisa melihat ya di situ ya yang sudah di packaging karena memang sudah ada yang pesan, ada pakcoy, ada keriting dan hijau. Ini pesanan lain sudah banyak kertas. Biasa nih pesanannya ya. Nah ini cantik juga nih dipegang Pak Dedi. Siap COD-an. Ya siap COD-an, mau enggak? Nah jadi bisa diantar juga ya Pak kalau di rumah ya Pak. Sampai ke rumah, ibu cukup di rumah saja. Bapak yang antar. Iya dong. Baik, itu yang tim packaging. Sebentar lagi kita akan memasuki bagaimana mengolah. Tapi saya mau melihatkan ini. Ini yang tadi saya sebutkan bahwa mereka itu sungguh luar biasa. Ada jadwal tiketnya ya. Nah, sampai di yang greenhouse, terus yang di kolam besar. Itu. Nah, ini terlihat di depan kita para chef-chef hebat. Ada yang membuat salad dan nanti ada yang membuat jus. Jadi kita satu-satu ya, kita membuat salad dulu ya Bu. Baik, dengan Bunda siapa dan akan membuat apa? Silakan. Salad. Kita pertama ini.
Bunda, sebelum dimasukin, boleh dijelaskan misalnya ini ada apa aja isinya? Kol biru, selada kepiting, strawberry, paprika, mau wortel. Nah, jadi tadi selada keriting adalah hasil kebun kita. Kita bisa tambahkan kol ungu, paprika, biasanya ada tomat cherry, tapi kita coba menggunakan strawberry ya Bu, karena tomat cherry-nya persediaannya habis. Dan tentunya ada dressing ya kalau salad itu. Kita juga siapkan. Nah, ini cara pembuatannya Sederhana. sederhana. Jadi saladnya sudah jadi ya, terlihat ya. Cantik kan warnanya, warna-warni. Biasanya kita ada selada merah ya. Hanya yang panen kedua ini memang tidak menanam selada merah. Cantik. Seperti sudah terlihat. Jadi ini kita beberapa membuat apa namanya salad ya untuk disajikan. Berapa harganya Bunda untuk kemasan segini? Waktu panen perdana harganya kemarin berapa tuh? 25.000 ya. Jadi dengan apa? Menu seperti ini ada apa? Selada, kemudian strawberry, paprika hanya dijual 25.000. Ini sudah untung banyak. Ya Bunda ya? Iya, betul. Alhamdulillah Bunda ini juga salah satu tim 25 yang ikut peserta mengelola kebun. Jadi olahan kami bisa dijadikan sebagai salad yang gizinya tidak akan diragukan lagi. Silakan nanti juga untuk membuat salad racikannya bisa disesuaikan ya Bunda. Iya. Nah itu. Terima kasih banyak Bunda. Sama-sama. Kita beralih ke pembuatan jus. Jadi di sini mungkin Ibu bisa jelaskan akan membuat jus apa aja. Jus tape sama pokcoy sama kale, paduannya sama nanas. Jadi kita akan membuat dua jus varian rasa ya. Iya. Yang pertama tadi pakcoy dicampur tape atau peyem. Kemudian ada kale, campurannya dengan nanas. Baik. Sama jeruk lemon. Baik, silahkan mungkin Bunda dipraktekkan. Nah, ini kita masukkan dulu untuk jus pakcoy dan peyem ya. Nanti tanya jawab setelah ini ya. Jadi karena kita menyadari hasil sayuran ini harus segera dikonsumsi ketika misalnya belum ada yang kebeli gitu kan ya dari hasil panen, maka dari itu Ibu dan Bapak di sini bagaimana supaya tetap kejual sehingga kita membuat olahannya. Tadi yang pertama membuat salad, yang kedua kita juga bentuk jus ya, seperti itu. Ini adalah pakcoy dan peyem. Rasanya itu mirip jus alpukat ya Bu ya, setelah kita buktikan. Nah ini bisa ditambahkan es karena di sini cukup terik ya suasananya, jadi kita pengen minum yang segar-segar. Cukupnya saja. Dan Ibu dan Bapak di sini sudah tahu rumusnya, cuman katanya nggak mau dibagiin. Rahasia perusahaan. Nah ini bisa pakai gula ataupun kalau tidak mengkonsumsi gula bisa juga pakai madu. Blender. Masanya di itu udah stick yang kemasan jus. Tadi. Oke, tambahin air. Terlihat ya. Kalau masih tambahin air.
Baik Ibu dan Bapak, mohon maaf tadi kehilangan sinyal. Udah bisa. Kita coba dulu. Mohon maaf, kita kendala sinyal ya di sini. Mati. Jadi kalau ada pertanyaan dan sebagainya, silahkan diulangi lagi ya, seperti di kolom chat. Karena tadi menghilang chatnya. Bentar, kita join dulu di sini. Nah, oke. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom chat. Setelah ini kita akan tanya jawab ya. Baik Ibu dan Bapak dari Human Inisiatif, warga Gizi Permai, ataupun dari umum. Udah host. This meeting is being recorded. Masih. Banyak. Bentar. Bu, pisahin dulu. Udah di ini. Udah Ibu. Berapa satu aja? Dua berapa gitu? Iya Bu. Nggak pakai gini. Gimana biar ke atas ya? Kurang dia mau 5. Dikesiniin gitu biar ke atas ya. Ya, kita kembali lagi ke demo memasak ya Ibu dan Bapak. Mohon maaf ada kendala sinyal tadi. Bun, seladanya. Nah ini tadi yang kita buat juga jus peyem dan paso ya. Ya, udah jadi. Jadi ini hasilnya bisa terlihat. Kemasannya ini 200 ml. Dijual berapa Ibu? Waktu itu dijual berapa? 15.000 ya. 1.000 bisa juga kalau kita temui ya jus-jus seperti ini tuh sampai 35.000 juga ada harga itu. Ini dengan supaya lebih hemat karena dikonsumsi oleh warga sini sendiri jadi harganya lebih hemat. Dengan pakai tadi cuma berapa gram dan peyem atau tape terlihat cantik ini. Dan ini rasanya seperti jus alpukat tapi ada asam karena dari peyem ya. Nah ini mau buat apa lagi? Jus nanas dan sama kel. Tadi di kebun kita lihat ya, Ibu dan Bapak juga menanam kel. Nah ini hasilnya. Kita akan padukan bersama nanas. Nah, cuma sejumput seperti itu. Tetap ditambahin gula, Ibu dan Bapak sukanya manis. Sebetulnya tidak dikasih gula pun itu sudah enak ya. Tergantung seleranya, bisa selera yang mungkin kalau ada yang tidak bau daun, itu bisa dikasih gula supaya. Biasanya pakai madu. Biasanya pakai madu. Halnya sama nanas saja juga sudah cukup ya Bu sebetulnya.
Direkod ini. Jadi perbedaan jus yang pertama, pakcoy dengan tape atau peyam ini lebih kental ya. Kalau kita lihat, cairannya lebih kental dibandingkan yang nanas dengan sale. Jadi kalau misalnya ibu dan bapak ada anak kecil nggak mau makan sayur, ini juga salah satu alternatif supaya anak-anak bisa tetap makan sayur, hanya dia di jus gitu. Seperti rasanya itu tidak sama sekali kerasa daun ya atau sayuran. Karena kita tambahkan nanas, tambahkan lemon, madu ataupun gula. Nanti kita akan coba minta testimoni ya yang akan mengkonsumsi langsung jus bikinan ibu nih. Bunda tetap membuat kayak pecel ya Bun. Bisa juga mungkin ya dijadikan bumbunya pecel ya Bun, sayuran-sayuran ini. Salad Indonesia. Salad Indonesia. Sementara kita pakainya salad yang dressing salad beneran ya. Memang bener. Luar biasa, ntar kita bagikan. Nah ini kita minta tester dari Pak RW yang nanti akan mengkonsumsi langsung jus buatan ibu. Ibu siapa namanya? Ibu Ningsih. Ya, Ibu Ningsih. Pak tadi kan. Pak RW coba ya. Pak RW akan mencoba jus kale dan review yang jujur ya Pak. Ya. Kalau nggak enak bilang nggak enak, kalau enak bilang enak. Jangan dipaksa. Saya coba dulu ya. Nanti testimoninya setelah saya mencoba ini baru saya kasih. Oke, siap. Ya. Ibu, Bapak, kalau dari dalam penyajian saya melihat hijau-hijau ini rasanya seperti kayak gimana kalau digiling kayak begitu. Saya ngelihat ini kayaknya kurang enak sekali, kurang bagus sekali gitu, dan rasa aroma sayurannya yang apalagi ini mentah ya. Apalagi ini mentah tampak jelas, padahal kalau sayur-sayuran ini hobi saya, tapi kalau udah ditumis, tapi kalau dengan mentah ini terus digiling dalam blender, menurut saya ini akan menjadi hal yang satu amat menyebalkan gitu buat saya. Tapi begitu saya minum ini dan sudah diracik dengan gula, dengan jeruk, limon tadi, dan ternyata hasilnya luar biasa. Dan saya bisa menikmati ini dengan baik, dengan luar biasa. Artinya ada selera gitu loh. Tapi kalau saya melihat waktu pertama penyajian seperti ini dengan hijau-hijau mentah begini, ini sepertinya kesannya terlihat saya memuahkan gitu loh. Artinya wah ini enaknya ditumis aja daripada di blender gitu loh. Tapi begitu ini sudah diracik dengan blender, dengan air es, dengan gula, dengan lemon, hasilnya Luar biasa. Lagi Pak. Ya ini Pak RW insya Allah review yang secara jujur ya. Ya. Kita tidak mengada-ada. Ini juga Pak RW bangga dong Pak, warganya bisa bikin olahan. Awalnya waktu kita panen pertama saya belum sempat minum ini dengan komposisi seperti ini. Namun saya melihat waktu kita ada panen pertama itu ada sayuran dipajang-pajang di meja ini, saya melihat ya itu tadi, mohon maaf agak memuakkan buat saya gitu karena mentah gitu loh Bu. Namun hari ini saya ngetes ini dan saya merasakan ini beda ya, nggak ada aroma mentah sayurnya ya. Sayurnya nggak kerasa ya. Ini apa nih? Tebak ayo. Gitu ya. Rasa pakcoynya. Iya. Tapi nggak ada rasa pakcoynya ya? Nggak ada mentah rasa sayurnya. Rasanya apa Pak? Rasa kayak semi alpukat tapi ada aroma tapenya. Oh di sayur. Oh. Mantap Pak. Ya Bu. Ini udah nggak menjadi hal yang memuakan lagi buat saya. Ini kalau dikonsumsi luar biasa ini secara nutrisi, secara vitamin ini bagus. Tapi karena kesan kalau buat saya kalau pakcoy ini enaknya ditumis ya kan, dimasak kayak gitu. Tapi begitu lihat yang mentah-mentah, saya
nggak selera gitu. Tapi begitu diracik seperti ini luar biasa Pak. Ini bermanfaat banget untuk nutrisi, vitamin, dan buat anak-anak. Benar kata tadi Pak, bahwa kalau ada anak kita yang nggak suka sayuran, nggak suka apa, kalau diracik ini saya jamin pasti mereka akan suka. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak RW atas reviewnya secara jujur ya. Ini dari hasil warganya ini, warga binaan di RW 12, luar biasa. Baru bumbu aja waktu kemarin, gak taunya ada ginian juga. Luar biasa ya. Sayur kan cepat habis ya Pak harusnya, dan kalau tidak habis kita coba olah dengan olahan yang lain ya Bu ya. Ya Bunda. Ya. Nah ini, jadi ini dihargai 25.000. Ini dihargai 15.000. Silahkan bisa order ke Gizi Permai. Gizi Permai. Baik, silakan dilanjut. Saya bawa ya, bisa. Nah, sekarang kita membuka sesi diskusi pertanyaan ya. Di sini sudah hadir Mas Aldo punten dengan Mas Indra, bisa di sini. Sebelum Bisma ya, yang nanti akan membeli sayuran kita dari kebun. Silakan kalau misalnya mau bertanya secara langsung bisa langsung dibuka. Pak Hendy mau memberikan pesan dan pesan, Pak? Ya, saya Mbak Mila ya disebut tadi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Mila? Ada Om Indra saya lihat di situ ya. Ada ibu-ibu, ada bapak-bapak ya. Dan kelihatannya sinyalnya agak susah Mbak Mila ya. Apa Pak? Sinyalnya agak susah ya di situ ya. Agak putus-putus soalnya. Terlempar gitu. Ya, boleh saya menanggapi dulu Mbak Mila? Silakan Pak. Ya, oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Ibu, walaupun di Zoom ya. Saya ada kenal beberapa dari Pina dan yang lainnya. Apa kabar semuanya? Ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang mungkin saya belum kenal. Luar biasa semangatnya. Ya, luar biasa. Halo Pak, apa kabar? Pak siapa? Saya lupa yang tadi minum jus. Saya lupa. Pak RW, Bapak. Ya, apa kabar? Apa kabar Pak RW, ibu-ibu semuanya? Aduh, seru ya. Seru, udah bikin jus, udah bikin salad, dan sekarang lagi packing. Hari ini jadwal panen ya Bu ya? Iya, betul. Ya, jadi saya terus terang, kalau kita lihat perkembangan waktu pertama saya memberikan materi mengenai marketing, dengan sekarang apa yang saya lihat luar biasa kemajuannya Bu. Artinya semangatnya masih terus, ya kan, kekompakannya juga tetap terjaga, dan support dari Pak RW juga luar biasa Pak. Jadi Bapak nanti bisa mengurangi berat badan dengan minum sayur berupa jus atau makan saladnya Pak. Harapan seperti itu. Walaupun seperti saya susah untuk menurunkan berat badan gitu. Nah, saya sih mau sedikit memberikan informasi, artinya apa yang sudah diprogramkan oleh Mbak Mila atau teman-teman atau Nudira sampai sejauh ini lancar jalan dan luar biasa, hasilnya sangat memuaskan. Saya juga sempat kaget bahwa kekompakannya di situ tetap terjaga. Mbak Mila juga untuk mengkoordinir di situ juga luar biasa. Nah, mungkin langsung pada intinya Pak. Jadi Ibu, jadi kalau kita lihat tadi sudah beberapa membuat jenis produk olahan ya Bu ya. Jadi ada mix salad dan jus. Jadi
paling masukan saya adalah kalau untuk jus memang baiknya pre-order, ya kan? Karena itu memang lebih ke arah kita tidak boleh ya terlalu lama menyimpan walaupun di pendingin atau di kulkas. Artinya mungkin bisa dibuatkan schedule seminggu untuk open untuk PO 3 kali. Jadi nanti buatnya sekalian dan kalau bisa diusahakan langsung di delivery. Atau misalkan lagi ada event apa di lingkungan situ, langsung bikin jus 100 botol, itu nanti bisa di display. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk komposisinya sudah luar biasa bagus dan saya yakin rasanya juga enak walaupun saya nggak nyicip, gitu kan. Nah, paling tambah. Saya yakin enak, Bu. Saya yakin enak karena dilihat cara Pak RW pegang gelasnya, yakin langsung minum tuh kepengen sebetulnya. Cuma ya saya dengan berat hati belum bisa bergabung di situ, Bu. Karena kebetulan juga ya itu luar biasa, ibu-ibu luar biasa. Nah, paling sedikit masukan juga nanti paling tinggal dikoordinir aja pembuatan stiker. Mungkin nanti bisa Mbak Mila atau Pak Indra membuat stiker untuk ditempel di jus, gitu kan. Nah, itu nanti dibuatkan sudah jadi, Bu ya. Jadi ini persiapannya, nah cakep banget. Iya betul, Bu. Itu udah luar biasa. Dan itu harganya jadi 50.000 ya, Bu. Jangan 15.000. Karena sudah stiker harganya lebih mahal ya, Pak? Betul, karena gini. Sebetulnya satu produk itu akan meningkat value-nya itu karena memang kita sudah punya brand. Sebetulnya begitu. Ya, jadi mungkin brandnya kalau untuk ya cakep itu. Jadi kalau untuk produknya sendiri mungkin HPP-nya ketemunya 5.000 mungkin ya. Tetapi kalau sudah di brand, sudah dikemas dengan bagus itu bisa jadi 10 kali lipat. Biasanya produk seperti itu. Gitu. Apalagi dengan kondisi seperti ini. Cukup jelas Mbak Mila ya suaranya? Ya. Oke. Jelas. Ya, apalagi dengan kondisi seperti ini bahwa kita butuh asupan makanan, minuman yang memang sehat dan bergizi. Karena apa? Untuk daya tahan tubuh kita dengan kondisi seperti ini. Artinya ini peluang yang bagus dan petani itu harus ambil. Gitu. Nah, saya pun jual jus 50.000 loh, Bu. Kalau sudah diolah. 50.000 mau, Pak? Ya, Kita langsung buka, Pak. Saya produk sendiri. Satu hari ada 200 botol, Bu. Nah, mungkin bahan bakunya. Nanti bahan bakunya kita bisa diskusi. Kemarin saya sudah komunikasi dengan Ibu Pina ya. Ada Ibu Pina nggak di sini? Yang mana? Pinar. Ini. Oh, ini Ibu Pina. Oke, Ibu Pina. Ya, oke. Ibu Pina, jadi kemarin kita, ya, kemarin kita sudah diskusi, sudah ngobrol walaupun via telepon ya, Bu. Jadi berapa untuk panen hari ini? Kalau misalkan panen hari ini tidak harus semua, tidak masalah. Artinya bisa nunggu hari Senin dan Selasa. Saya rasa aman, ya kan? Nah, karena kan harus ada PO yang masuk, Ibu. Betul. Kalau misalkan PO-nya tidak bisa habis untuk hari ini, mungkin hari Senin kalau memang nanti kita ada kesepakatan untuk kelanjutan, nanti panennya hasilnya kirim ke kita aja, nggak apa-apa, ke Superpress. Gitu dah. Untuk berikutnya juga sama. Jadi kalau memang konsepnya misalkan dari hasil kebun 50% mau dijual di end user di lingkungan situ boleh, nanti 50% alokasi kuotanya ke kita juga boleh dan itu boleh seterusnya. Mau 100% pun boleh. Gitu, silakan. Kita kasih keleluasaan bahwa ini mau kemana. Jadi kemarin sudah kita bahas waktu pertemuan. Jadi ada market yang memang harus diambil keputusannya. Jadi selain produk olahan itu ada end user, reseller, dan trader. Nah, trader ini terakhir. Kalau memang ternyata kuotanya masih banyak, silakan kirim ke trader ke kami. Nggak apa-apa. Jadi itu nanti bisa di hari Senin atau di hari Selasa. Yang penting ada komunikasi kuotanya berapa yang akan dikirim ke kami. Nanti kita akan ada komunikasi selanjutnya ya Bu Pina ya, lewat WhatsApp atau telepon lah. Paling tidak saya menyampaikan bahwa hasil panen di kelompok ibu-ibu itu boleh hasilnya nanti kirim ke kami, nggak ada masalah. Mau kita buatkan MOU juga boleh, mau per parsial per panen juga boleh. Silakan, saya kasih keleluasaan untuk ibu-ibu yang ada di situ. Gitu. Kira-kira seperti itu. Sukses Ibu, sukses Mbak Mila, Pak Indra dan teman-teman yang ada di situ ya, sukses semua. Mohon maaf
saya tidak bisa lama karena kebetulan di rumah juga ada acara keluarga. Jadi saya mantau aja ya Bu ya. Jadi kira-kira, nah, ya nanti kalau ada pertanyaan dan yang lainnya silakan di WhatsApp ke kami disampaikan. Jadi nanti kita bisa diskusi selanjutnya. Semangat Ibu, Pak RW, semangat ya. Terima kasih Ya. bantuannya Pak. Kami Sukses selalu. Dua reseller dari Pak Hendy. Ya, alhamdulillah. Iya aja ya Pak. Ya, mudah-mudahan bikin greenhouse baru lagi Pak untuk pengembangan karena kuotanya masih sedikit. Amin. Ya. Nah, Om, apa kabar? Iya ya. Terima kasih semuanya. Saya nggak bisa lama, mohon maaf. Baik. Nanti sampaikan aja kalau ada pertanyaan silakan di WhatsApp. Insya Allah nanti saya bales atau saya telepon. Ya. Terima kasih semuanya, Mbak Mila. Terima kasih Pak Indra. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mila, saya izin langsung live dulu ya. Nanti biar di WhatsApp aja. Oke, terima kasih. Oke, ya. Baik, terima kasih banyak. Pak Hendy merupakan salah satu juga mitra kami ya yang beliau membeli dan juga apa istilahnya, bukan reseller ya? Trader. Kalau Street dari trader. Pak Hendy sendiri trader. Kebetulan beliau punya beberapa kenalan di reseller di daerah yang dekat dari kita. Ada kemarin dari Cibitung udah kita follow up. Alhamdulillah mereka malah merespon lebih baik walaupun dengan harga yang agak minim, tidak sesuai dengan harga yang kita jual. Tapi buat setidaknya dia menjalin belinya banyak ya Bu ya. Iya. Sekali beli banyak. Betul. Baik. Nah ini juga di sini alhamdulillah saya lihat ada Bu RW. Bu Erlinawati biasanya di sini ngumpul bareng kita. Pak Ujang juga, Pak Ujang. Oh, Pak Ujang juga. Pak Ujang juga. Mana Pak Ujang masih di mute? Bisa di unmute, silakan. Sedih saya ngeliat Bu RW di rumah. Sedih, katanya sedih. Bu RW silakan. Pengen gabung. Pengen gabung katanya. Gulas tuh nangis tuh Bu Mira tuh. Gulas Ibu nangis. Semangat. Ayo semangat. Semangat ya. Iya, semangat. Buka apa semangat juga ya Berlina. Semangat. Udah. Insya Allah segera sehat dan kembali berkumpul ya Bu RW. Ini biasanya luar biasa menyiapkan segala sesuatunya di sini tanpa tidak hadir sekalipun. Beliau selalu hadir. Nah ini Bu Erlinawati juga. PJ kebun kita ya. PJ kebun kita. Semoga juga lekas sehat ya. Amin. Iya. Di sini juga ada Pak Ujang. Saya lihat ya. Pak Ujang juga salah satu. Mudah-mudahan semuanya sehat. Nah ini Pak Ujang nih. Sebentar. Nah ini Pak Ujang. Masya Allah. Bentar. Nah. Ujang. Ya. Ya, di rumah. Tadi makan ikan. Iya, kita ada pembatasan nih. Ada pembatasan jadi kumpul banyak-banyak. Iya, mudah-mudahan segera berkumpul kembali bersama kita ya, Pak. Amin. Terlihat juga di sini ada Mbak Ella nih. Mbak Ella udah ngilang. Pak Sofian mana? Mbak Ella udah izin live. Oh, udah izin live. Mbak Ella udah izin live. Silakan kalau misalnya ada kesan-pesan dari Bu RW atau Bu Erlina atau Pak Ujang, disilakan. Bu RW dulu mungkin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas semuanya ibu-ibu tim 25 yang mungkin kita hari ini nggak bisa bergabung semua ya Bu. Kita pilih yang keadaannya sehat, yang dan juga yang punya semangat buat ikhlas ya Bu ya, karena panen ini cukup banyak, cuma yang panen cuma 8 orang gitu. Di sini juga saya juga berterima kasih banyak kepada Human Initiative yang mana di lingkungan kami diberikan inilah
greenhouse dan kolam ikan bioflok. Semoga di sini untuk warga kami bisa bermanfaat ya. Cuma itu aja. Terima kasih juga buat Mbak Mila yang selama ini udah membimbing kita, yang dari awal kita nggak tahu ya cara budidaya ikan, cara penanaman sayur hidroponik. Nah, di situ kita diberi pelatihan sampai tim 25 ini semuanya bisa sampai panen ya, panen 2 kali, sangat luar biasa. Ini saya berterima kasih kepada Nudira dan HI juga, terutama pada Gift to Asia ya, yang donatur sekaligus donaturnya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bu RW. Selanjutnya kita juga minta ya kepada Bu Erlinawati dulu ya Pak Ujang, selaku PJ dari Kebun GH. Silakan, mungkin Ibu bisa menyampaikan pesan dan pesannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada ibu-ibu semua, tim 25. Semoga sehat selalu, kompak dan semangat terus. Orang-orangnya nge-freeze. Nah, dari kemarin saya dengar suara saya? Iya Bu, saya merasa bangga, senang dan terharu juga. Semoga kita tetap semangat ya Bu. Semangat Ibu. Semangat Ibu. Semangat. Bu juga jaga kesehatan ya. Semangat. Bu R semangat. Bu R berapa hari lagi Bu R? Gak tahu deh. Semangat sehat ya. Bu Erwina jaga kesehatan. Pokoknya imunnya harus terus meningkat ya. Bu Erwina yuk. Semangat Bu. Semangat ya Bu. Masih ada Pak RW. Masih ada Pak RW Bu. Ya. Laporan terus ke Pak RW pokoknya. Semangat. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu RW, notanya jangan lupa ya. Jangan hiraukan Mas Aldo. Lanjut dulu ke Pak Ujang. Pak Ujang saya serahin ke Bula Simun Mas. Semuanya udah saya serahin ke Bula Simun. Mangga Pak Ujang memberikan pesan dan kesannya Pak. Pak Ujang juga belum bisa hadir ya. Tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah sampai jam 10:30 aja. 10:30. Oke. Silakan. Saya pakai pantun dulu. Saya buka pakai pantun ya. Iya, boleh Pak. Kita bilang cakep ya. Pak Ujang sinyalnya kayaknya kameranya di off kan aja nggak apa-apa. Iya. Nah, silakan Pak Ujang. Oh iya udah. Dengeran ya. Dengeran sekarang. Membeli pita ke Tanah Deli. Cakep. Cakep. Ke Tanah Deli bersama Puan Syahrini. Lanjutkan. Ayo lagi panas-panas. Jangan sedih gitu Pak Ujang. Lanjutkan. Kalau bukan karena cinta, takkan mungkin kita berkumpul di sini. Cakep. Ternyata. Alhamdulillah. Ya apa selama pelatihan itu ternyata memang awal-awal ketika dipilih, wah ini ada khawatir bisa ngikutin nggak ya? Alhamdulillah ternyata bisa ngikutin dan ternyata emang bermanfaat. Nah itu setelah di share saya di Facebook di ini, ternyata teman-teman sekolah saya yang dulu dia juga pengen pelatihan, pengen ikut. Saya bilang nanti dulu kita ada timnya. Nih izin dulu sama Pak RW sama ketuanya nih saya bilang. Karena udah banyak yang mau minta pelatihan.
Nah, iya, jadi alhamdulillah emang bersyukur ya. Jadi saya yang tadinya nggak ngerti bahasa-bahasa fisika, bahasa kimia, probiotik, ada molasis kayak apa. Nah, alhamdulillah bisa ya. Walaupun saya dulu jurusan agama ya, PG pendidikan guru agama. Ya alhamdulillah bisa ngikutin. Dan memang ternyata harus praktek ternyata ya. Jadi terpraktek. Ternyata dengan praktek itu kita bisa ilmunya terserap ya. Hampir ya sekitar 90% terserap ya. Itu alhamdulillah. Nah itu dengan pelatihan begini itu banyak sekolah-sekolah yang lain juga ngelihat status saya, ngelihat status foto-foto saya, dia pengen ngiri juga, pengen ikut loh. Ya nanti dulu saya jadi banyak daftar yang pengen pelatihan. Nah ini saya minta yang tim 25 tetap kompak nih. Nanti kita dengan izin Pak RW kita bisa melatih orang-orang yang pengen minta gitu ya. Ya tentunya dengan ada tanda tangan ya hitam di atas putih tetap ada ya. Ya itu aja mungkin Mbak Mila ya. Jadi alhamdulillah pada dasarnya kami menyambut baik bersyukur ya, bertambah ilmu saya terutama yang di blok CL ini alhamdulillah dengan Mas Sofian ya. Itu pertama alhamdulillah. Kita juga nanti punya rencana ke depan di blok CL mau coba juga kayaknya. Ya itu alhamdulillah ya. Nah itu aja mungkin yang Gojang. Ya. Gojang. Ya berarti ya. kalau di blok CL kalau kita bikinin bioblok siap dong berarti. Bisa. Ya. Mantap. Iya. Siap ya. Oke deh. Berdoa aja mudah-mudahan juga bagus. Saya tutup pakai pantun lagi ya. Saya tutup pakai pantun lagi. Ya, boleh. Ya, PJ IKM ya. Gadis cantik memakai kebaya. Ya, cakep. Cakep. Terus. Belum menikah nggak boleh disentuh. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pantun buat Mas Aldo itu. Luar biasa Pak Ujang pantunnya ya. Iya. Baik. Masih ada lagi nggak Bu warga Bu? Warga. Pak Yofi, Pak Rahmat bukan ya Pak Rahmat. Pak Sumantri, Bu Cucu, Pak Bekri, bukan ya, bukan warga ya. Bukan. Baik, terima kasih banyak kepada warga RW 12 yang belum bisa bergabung. Kangen ya Bu ya, kita udah lama tidak berjumpa. Kalau saya sih, kalau Ibu mah sering kesini sama ibu-ibu. Cuman kangennya juga luar biasa karena tidak bisa mengikuti aktivitas pada hari ini. Baik, silakan selanjutnya kita buka pertanyaan untuk umum ya. Kalau sudah tidak ada, maka kita cukupkan untuk virtual panen, demo, olahan dan sebagainya sudah kita selesaikan. Itu dalam artian karena kami tim 25 ada beberapa yang isolasi mandiri, mudah-mudahan semuanya segera disehatkan ya dan kembali beraktivitas di sini, insya Allah. Baik Ibu dan Bapak yang berada di room Zoom, itu tadi virtual panen kami yang dilakukan di kebun ya. Silakan bisa memperoleh manfaat yang bisa tadi dilihat. Untuk pertanyaan Pak Yoki, berapa luas GH di Gizi Perma ini? Baterainya habis, Kak. Kenapa, Bu? Bu Erina suaranya habis. Enggak. Lobet, Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Kita sudah selesai, nggak apa-apa. Kalau ini kita menjawab tadi pertanyaan di kolom chat ya. Bentar. Luasnya berapa Mas Aldo? Aku hampir lupa ya, 6 kali berapa? 6 kali apa? Luasnya sendiri 6 kali 8 meter persegi ya, Bu dan Bapak. Untuk greenhouse-nya ini. Kalau misalnya kisaran biaya, silakan bisa chat saya ya. Nanti, karena ini rahasia umum. Rahasia umum. Jadi, ya, kalaupun biaya juga bergantung fasilitas yang bisa kita berikan seperti itu. Alhamdulillah di RW 12 ini semuanya difasilitasi oleh Human Initiative dan Give to Asia ya untuk semua konstruksi, kemudian juga pengembangan, pelatihan dan sebagainya. Lagi pertanyaannya tadi.
Terus tadi jumlah lubang tanam ada 4 meja NFT itu sekitar 700 lubang tanam. Seperti itu Pak Yoki. Baik, tidak ada pertanyaan lagi karena ini sudah setengah 11, kita tutup ya, karena kita akan melanjutkan panen dan pasca panen, kita insya Allah akan sterilkan GH setelah panen. Baik, terima kasih banyak kepada Bu RW, kemudian Bu Erlina, Pak Ujang, warga Sasak Panjang RW 12. Mudah-mudahan segera sehat, dan juga kepada tadi Pak Hendi, di sini juga tadi ada Mbak Ella. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan dengan virtual ini mengobati rasa rindu nih, khususnya bagi RW 12 ya, untuk melihat kebun. Saya cukupkan, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.